Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Anak-anak, coba buka bukunya di halaman 39, buku 3 serangka ya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan sebuah teks percakapan dengan benar. Anak-anak, coba simak dan perhatikan ya. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Nina, aku ingin pergi ke kebun binatang. Faris, bagaimana kalau ke pantai saja? Ibu, wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Lalu Nina menjawab, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kemudian Faris menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pantai. Nina menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Anak-anak, sekarang ayo kita berdiskusi pada halaman 40. Kita akan mendiskusikan jawaban berdasarkan teks percakapan yang tadi ya. Nomor 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi yang dibicarakan adalah memilih tempat wisata. Nomor 2. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Ada yang tahu anak-anak? Jadi rencana wisata dilaksanakan ketika liburan nanti. Kemudian nomor 3. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Nah, dari percakapan tadi siapa ya? Jadi yang mengusulkan adalah Faris dan Nina. Yang keempat, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Mengapa anak-anak? Padahal kan tadi ada perbedaan pendapat. Faris maunya ke pantai, sedangkan Nina maunya ke kebun binatang. Karena Faris tidak memaksakan kehendaknya. Jadi, semua permasalahan dimusyawarahkan dengan baik atau dibicarakan dengan baik. Nomor 5. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Ayo, sila keberapa? Masih ingat kan sila Pancasila, lambang-lambangnya dan bunyinya? Nah, dari percakapan tersebut, di dalam keluarga itu menerapkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak masih ingat tidak lambang sila keempat itu apa ya? Nah, jadi lambang sila keempat adalah kepala banteng. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keluarga itu pasti ada perbedaan pendapat. Pendapat
anak A dengan pendapat anak B pasti berbeda. Namun, kita harus menghargai perbedaan pendapat itu. Jadi, dalam perbedaan itu selalu diselesaikan dengan musyawarah. Nah, musyawarah ini menjadi ciri bangsa untuk menyelesaikan perbedaan. Jadi, anak-anak, kalau kita berbeda pendapat dengan adik atau kakak kita harus memusyawarahkannya. Kita tidak boleh egois. Kenapa harus pendapat dia yang diambil? Kenapa bukan pendapat saya saja? Nah, kita tidak boleh egois ya. Jadi kita tidak boleh berkehendak sendiri. Jadi semuanya itu harus dimusyawarahkan. Nah, bermusyawarah itu adalah cermin pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, dengan musyawarah, maka perbedaan pendapat itu dapat diputuskan secara bersama-sama. Dari tadi kan Ustazah bahas tentang musyawarah. Musyawarah itu apa sih Ustazah? Jadi, musyawarah itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Biasa disebut sebagai perundingan atau perembukan. Nah, sudah paham kan anak-anak musyawarah itu apa? Jadi musyawarah itu seperti rapat. Jadi berkumpulnya orang banyak, beberapa orang, kemudian memberikan solusi-solusi, lalu dari solusi tersebut kita akan menemukan jalan tengah atau keputusan yang paling adil. Apakah kalian menemukan kata ungkapan dari teks percakapan yang tadi Ustazah bacakan? Anak-anak masih ingat kan? Ungkapan itu apa? Jadi ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki makna baru. Jadi bukan makna yang sebenarnya ya. Nah, dari teks percakapan tadi ada dua ungkapan yang ditemukan. Yang pertama itu adalah jalan tengah dan yang kedua itu adalah kepala dingin. Nah, maksud jalan tengah itu apa Ustazah? Maksudnya jalan di tengah-tengah? Bukan. Jadi, jalan tengah itu adalah solusi ya teman-teman. Kemudian, kepala dingin. Kepala dingin itu apa Ustazah? Maksudnya kepalanya dingin atau bagaimana ya? Nah, kepala dingin itu maksudnya adalah tenang atau sabar. Jadi bukan kepalanya yang dingin ya anak-anak. Anak-anak, sekian dulu video pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.